Berikutnya kita akan membahas pilar kedua dari TPM, yaitu perawatan mandiri. Merupakan kegiatan yang dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri, di samping kegiatan dilaksanakan oleh bagian perawatan. Kegiatan tersebut antara lain pembersihan, pelumasan, pengencangan mood underbaut, pengecekan harian, pendeteksi penyimpangan, reparasi sederhana. Kerusakan mesin itu tumbuh bisa dilihat dari gambar yang ada. Ada kerusakan nyata dan ada kerusakan terselubung. Kerusakan nyata itu merupakan kerusakan yang berat. Sedangkan kerusakan terselubung itu biasanya kerusakan sedang dan kerusakan kecil. Meskipun kerusakan-kerusakan berat telah ditanggulangi, kerusakan mesin akan senantiasa tumbuh, seperti kerusakan kecil dan kerusakan sedang. Berikut ini adalah sasaran perawatan mandiri. Yang pertama, pengembangan operator yang mampu mendeteksi berbagai sinyal dari kerugian. Kedua, menciptakan tempat kerja yang rapi, bersih, sehingga setiap penyimpangan dari kondisi normal dapat dideteksi dalam waktu sekejap. Berikut ini adalah strategi mendeteksi penyimpangan dalam sekejap. Dengan adanya operator yang terampil dan kondisi mesin yang optimal, bisa dilihat dari siklus yang ada. Untuk operator yang terampil, memang membutuhkan skill, panca indera, di mana bisa mendeteksi penyimpangan yang ada. Juga adanya kondisi mesin yang optimal, dengan prosedur 5S, dan juga visual control, pokoknya oke. Dari semua yang hal dilakukan, kita bisa mendapatkan penyimpangan dalam sebab, dan dilakukan pencegahan untuk hasilnya adalah zero defect, zero breakdown, dan zero accident. Berikut ini adalah gejala-gejala awal dari kerusakan mesin. Bisa kita lihat dari bunyi, dari kotoran yang ada bocoran-bocoran, adanya panas yang timbul, dan vibrasi yang timbul. Kita juga akan mempelajari 5S dalam dasar penerapan TPM. 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Berikut ini maksud penerapan 5R. Perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja. Dari sikap, perilaku, tempat kerja. Ini yang berlaku normal. Tapi dengan penerapan 5R, ada tempat kerja, perilaku yang berubah, kebiasaan yang berubah, sikap yang berubah, menghasilkan budaya yang baik untuk menghasilkan 5R. Dengan 3 asas, konsistensi, kontinu, dan sederhana. 3 sasaran utama dari 5R. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang disiplin. Yang kedua, menciptakan tempat kerja yang bersih, rapi, dan nyaman. Yang ketiga, menciptakan visual control system. Visual control. Seperti apa visual control? Yaitu yang pertama, dapat diidentifikasi dari jarak jauh. Kedua, diperagakan di lapangan atau pada mesin. Yang ketiga, diperagakan dengan jelas apakah kondisi oke atau tidak oke. Yang keempat, dapat segera menunjukkan perbedaan antara kondisi oke dan tidak oke. Yang kelima, dapat dipahami oleh setiap orang. Yang keenam, membantu setiap orang mematuhi aturan dan memperbaiki setiap penyimpangan. Berikut ini bagian cara-cara mencegah kerusakan. Yang pertama, memelihara kondisi mesin yang normal. Dengan cara apa? Dengan inspeksi rutin, pembersihan, pengencangan, modan baut, lubrikasi, menjalankan mesin dengan prosedur kerja. Setelah memelihara kondisi mesin normal, kita akan menemukan penyimpangan sedini mungkin. Dengan cara apa? Dengan inspeksi, dengan menggunakan panca indera dari operator, inspeksi dengan menggunakan alat diagnostik oleh bagian perawatan. Berikutnya, cari dan laksanakan jalan keluar untuk mendapatkan kembali kondisi normal. Dengan cara bertanya mengapa, dan kedua, kembangkan standar baru. Berikut ini adalah siklus yang berulang bagaimana mencegah kerusakan. Berikut ini penjelasan bagian peran produksi versus peran perawatan. OEE dengan target minimal 85%. Dilakukan dengan cara aktivitas maintenance dan improvement aktivitas. Untuk maintenance activity yang dilakukan adalah normal operation, daily maintenance, periodic maintenance, predictive maintenance, dan breakdown maintenance. Untuk improvement activity yang dilakukan adalah improvement reliability dan improvement maintainability. Untuk normal operation yang dilakukan adalah correction operation dan correction adjustment. Untuk daily maintenance yang dilakukan adalah cleaning, lubrikasi, tightening, cek kerusakan yang digunakan sehari-hari,
dan minor servicing. Untuk periodic maintenance yang dilakukan adalah periodic checking, periodic inspection, dan periodic servicing. Untuk predictive maintenance yang dilakukan adalah trend inspection, yang kedua adalah medium interval dan long interval servicing. Untuk breakdown maintenance yang dilakukan adalah prompt rapid detection, abnormality, and prompt action and reporting. Dan berikutnya adalah prevention. Untuk improvement reliability yang dilakukan adalah simplification, load leveling, dan improvement control precision. Untuk improvement maintainability yang dilakukan ada development condition monitoring, equipment and technique, improvement inspection work, improve servicing work, improve servicing quality. Berikut ini adalah 7 langkah perawatan mandiri. Yang pertama, pembersihan awal. Membersihkan adalah inspeksi. Yang kedua, mencegah sumber kontaminasi dan tempat yang sulit dibersihkan. Yang ketiga, pengembangan standar pembersihan dan pelumasan. Yang keempat, inspeksi menyeluruh. Yang kelima, pengembangan standar perawatan mandiri. Yang keenam, proses quality assurance. Yang ketujuh, melaksanakan perawatan mandiri dan kegiatan peningkatan yang berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan pembersihan awal? Yang pertama, menyingkirkan item yang tidak diperlukan dan yang jarang digunakan. Kedua, menghilangkan debu dan kotoran dari peralatan dan sekelilingnya. Ketiga, mengungkapkan permasalahan seperti kerusakan kecil, sumber kontaminasi, area yang sulit dibersihkan. Yang keempat, menuliskan permasalahan pada 4 daftar pertanyaan. Berikut ini adalah bagian pembersihan awal dan 4 daftar. Bisa dilihat bahwa bagian ini ada pembersihan secara tuntas dengan cara pemeriksaan dan raba setiap sudut mesin dan bebas dari kontaminasi. Di mana temukan sumber kontaminasi normal atau tidak, lakukan pendataan sumber kontaminasi dan buat daftar pertanyaan. Selain itu juga temukan penurunan part yang rusak pada mesin dan identifikasi tempat yang sulit dibersihkan. Buat daftar penyimpangan dan buat daftar tempat yang sulit dibersihkan. Semuanya ini dimasukkan dalam pengungkapan kerusakan yang terselubung. Membersihkan adalah memeriksa. Di sini ada tujuan membersihkan dan cara membersihkan. Tujuan membersihkan ialah menyingkirkan kotoran, debu, dan kontaminasi. Cara membersihkan dengan cara raba setiap bagian mesin. Dengan cara meraba, kita akan menemukan penyimpangan fungsi setiap alat, seperti panas, getaran, bunyi, dan kerusakan. Kita juga memeriksa perubahan secara terus-menerus. Dan berikutnya adalah untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Berikutnya penjelasan mengenai operator yang kompeten dengan mesin harus mampu 1. Mendeteksi penyimpangan pada mesin dan mengkoreksinya. Kedua, memahami struktur mesin dan menemukan sebab penyimpangan. Yang ketiga, memahami keterkaitan mesin dan mutu serta memprediksi penyimpangan mutu dan menemukan sebabnya. Yang keempat, mampu melaksanakan perbaikan mesin. Yang kelima, mampu melaksanakan focus improvement yang berkaitan dengan pekerjaan operator secara mandiri atau bersama dengan departemen lain. Perawatan yang kompeten dengan mesin harus mampu. Pertama, memberi instruksi kepada operator dalam menangani, dalam menjalankan mesin, dalam melakukan perawatan sederhana harian dengan benar. Kedua, menilai dengan benar apakah mesin beroperasi secara normal atau tidak. Yang ketiga, menelusuri sebab penyimpangan dan mengkoreksinya kembali pada kondisi operasi normal. Yang keempat, melakukan peningkatan kehandalan mesin dan spare part-nya, memperpanjang umur mesin, serta mencegah berulangnya penyimpangan atau kerusakan yang sama. Yang kelima, memahami alat diagnostik, menggunakan dan menstandarisasinya. Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan mesin serta menekan biaya perawatan. Berikut ini hal-hal yang dilakukan untuk peningkatan keterampilan operator dan perawatan. Yang pertama, membentuk small group activity di setiap batching plan yang terdiri dari plan staff, batcher, plan head, tim cluster maintenance, wakil transporter technician, dan operator loader. Kedua, setiap hari, small group activity melakukan daily checklist, di mana plan staff melakukan pencatatan temuan-temuan di lembar checklist, melakukan action plan yang harus diperbaiki oleh tim SGA, membuat notifikasi
dan yang harus dieskalasi ke plant head dan pihak-pihak terkait agar bisa segera ditindaklanjuti. Yang ketiga, setiap minggu, small group activity melakukan weekly checklist dan update weekly monitoring focus improvement. Berikut ini merupakan lembar monitoring focus improvement. Prioritas focus improvement ada 3, yaitu yang pertama, housekeeping, 5R. Kedua, setiap target plan capacity tidak tercapai. Ketiga, setiap ada breakdown plan. Dalam lembar weekly monitoring focus improvement, kita bisa mengisi waktu temuan, focus improvement, reduce breakdown, improve plan capacity, dan termasuk progress RCPS yang terdiri dari plan, do, check, dan action. Di mana plan atau rencana terdiri dari performa saat ini atau klarifikasi masalah, kedua, analisa penyebab, mencari penyebab dominan, ketiga, rencana perbaikan, keempat, judul dan target. Untuk do atau kerja, yaitu melakukan perbaikan. Check, melakukan pemeriksaan, yaitu mengevaluasi hasil perbaikan. Action, yaitu melakukan aksi dan standarisasi. Kesimpulan dari training ini adalah, tim operation di Batching Plant wajib memahami TPM atau Total Productive Maintenance, di mana tidak hanya mencegah breakdown atau cacat dari produk yang dihasilkan, tetapi juga bekerja dengan efisien dan ekonomis. Mari, Bapak-Bapak operation yang ada di Batching Plant, setelah adanya training ini, kita bersama-sama mengimplementasikan TPM ini untuk tercapainya Profitable Preventive Maintenance.